Dan dari beberapa tahun kami untuk LKS sendiri bekerja sama dengan Universitas Trisakti, sehingga yang juara mendapatkan beasiswa full di Trisakti. Dan alhamdulillah beberapa tahun SMK 14 menduduki juara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Potlas, hari ini kita akan podcast kira-kira bersama siapa ya? Bersama Bu Winda namanya. Nah, Bu Winda ini adalah salah satu guru akuntansi di sekolah saya terutama 14. Nah, jadi karena ini sedang momen-momen untuk penerimaan murid baru, kita akan podcast terkait tentang informasi sekolah-sekolah terutama di 14 ini, yaitu mengenai jurusan akuntansi yang akan kita bahas pada podcast pada hari ini, Bu Winda, gitu. Kalau dari Bu Winda sendiri, coba boleh mengenalkan nih Bu Winda, kira-kira apa sih jurusan akuntansi itu gitu? Oke, baik Anita. Di sini mungkin kita sharing saja ya. Sharing aja. Betul sekali apa yang Anita katakan, bahwa ketika seorang siswa lulus dari SMP tentu dia punya kebingungan harus masuk SMA atau SMK, terutama itu dulu. Iya. Nah, di sini SMK 14 itu salah satu SMK di bidang bisnis manajemen, di mana tentunya jurusan yang ada di SMK 14 berkaitan dengan bisman atau bisnis manajemen. Salah satunya adalah AKL atau akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi AKL ini merupakan salah satu program keahlian di SMK Bisman yang mana mempelajari keuangan di sebuah bisnis. Jadi baik bisnis pribadi ataupun nanti bisnisnya orang lain, dia bisa mengelola seperti itu. Nah, karena tadi udah membahas dan memperkenalkan akuntansi sendiri nih Bu. Nah, pasti kan mereka kayak bingung, wah kira-kira apa aja sih nanti nih pelajaran yang akan dia pelajari gitu. Karena kan yang pasti mereka tuh udah berpikiran kayak, wah hitung-hitungan nih pasti nih. Dan mereka pun nggak tahu maksudnya tujuan atau hitung-hitungan yang spesifik itu seperti apa. Nah, maka di sini saya akan bertanya nih Bu, kira-kira materi apa sih, materi inti yang dipelajari di jurusan akuntansi itu sendiri ada apa aja tuh Bu? Oke, baik. Jadi kalau bicara akuntansi memang erat kaitannya dengan pencatatan keuangan, kan. Nah, di akuntansi sendiri mempelajari bagaimana pencatatan keuangan di perusahaan jasa, perusahaan dagang ataupun manufaktur. Jadi dari mulai awal pembukuan dari transaksi perusahaan sampai nanti menghasilkan laporan keuangan, sedetail itu. Berarti nanti tuh dia tuh harus kayak melalui beberapa tahapan gitu ya, mau dari transaksi, terus juga pencatatan jurnal, nanti juga ada posting ke buku besarnya. Gitu Betul sekali. Seperti itu teman-teman akuntansi ternyata. Dan pastinya berkaitan dengan yang namanya kalkulator Bu, harus membawa kalkulator kemana-mana gitu. Betul. Pada saat menghitung. Iya, nggak boleh ketinggalan itu. Oke, nah kalau misalnya dikaitkan dengan kurikulum ya Bu ya, gitu ya. Kira-kira ada gak sih atau kurikulum dari 14 ini yang bisa berkaitan dengan, yang nantinya akan berkaitan dengan industri kerja gitu maksudnya? Itu kira-kira peluangnya seberapa besar gitu? Oke, jadi untuk kurikulum nih, untuk teman-teman yang masih bingung, di SMK 14 sendiri, kami setiap tahun itu mengadakan sinkronisasi kurikulum. Jadi antara dunia SMK dengan dunia industri, melakukan pencocokan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri yang perlu dipelajari di sekolah. Jadi ketika siswa-siswa SMK ini lulus, mereka sudah siap terjun ke dunia kerja. Dalam pembelajaran pun banyak menggunakan project based learning. Jadi pembelajarannya berupa project sehingga mereka sudah terbiasa menyelesaikan pekerjaan yang kasuistik, yang real terjadi di perusahaan seperti itu. Berarti memang dari SMK ini udah dibiasakan gitu ya. Betul. Jadi pada saat nanti udah masuk ke dunia kerja tuh mereka nggak kaget lagi karena ini udah terbiasa dikerjakan. Iya, betul sekali. Bedanya hanya di tempat aja nih yang punya di sekolah, sekarang di lapangan nyatanya gitu. Betul. Sehingga lulusan SMK itu lebih siap terjun ke dunia kerja. Mereka mempunyai preferensi apakah melanjutkan kuliah atau langsung masuk dunia kerja, seperti itu. Nah Bu, kan pastinya nih murid SMK ini mau banget gitu ya, punya banyak prestasi gitu. Kalau dari 14 ini atau SMK ini gak sih Bu, kayak dia tuh bisa mewadahi gitu, mewadahi siswa
atau siswi SMK ini yang punya keahlian atau kemampuan dalam misalnya akuntansi ini, itu menghitung atau membuat laporan keuangan yang bisa dijadikan wadah dia untuk berprestasi, misalnya kayak pelatihan-pelatihan atau lomba-lomba seperti semacamnya gitu, ada gak ya kira-kira? Oh, tentu saja ada. Untuk semua minat, bakat dan juga skill itu diakomodir di sekolah ini ya. Di akuntansi sendiri banyak lomba di bidang akuntansi, banyak diselenggarakan oleh dinas-dinas ataupun kampus-kampus, dan sekolah kita turut aktif mengirimkan perwakilan untuk mengikuti lomba tersebut. Dan untuk pelatihan sendiri tentunya banyak ya, ada pelatihan pajak, pelatihan komputer akuntansi, dan itu tersertifikasi. Juga tidak lupa lulusan SMK itu sudah tersertifikasi oleh BNSP nantinya. Karena di akhir ada ujian sertifikasi kompetensi dan sertifikat itu berlaku secara nasional. Iya, jadi membuat perusahaan atau industri yakin untuk menerima siswa kami seperti itu. Artinya ketika kita udah mendapatkan sertifikat itu, bahwa kita memang benar-benar punya keahlian di bidang itu ya. Iya, tersertifikasi jadi, mereka resmi. yakin gitu kalau kita memang bisa untuk terjun ke dunia kerja ini. Betul sekali. Gitu. Nah Bu, balik lagi ke prestasi ya Bu ya. Saya pernah dengar yang namanya tuh lomba LKS tuh Bu. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih lomba LKS ini, dan LKS ini sebagai wadah untuk apa gitu? Iya, untuk LKS sendiri, lomba keterampilan siswa itu merupakan lomba kejuruan, di mana kalau untuk AKL sendiri adanya di tingkat Jakarta Pusat 2 ya, untuk levelnya. Dan dari beberapa tahun kami untuk LKS sendiri bekerja sama dengan Universitas Trisakti, sehingga yang juara mendapatkan beasiswa full di Trisakti. Dan alhamdulillah beberapa tahun SMK 14 menduduki juara 1. Wih, tuh teman-teman. Jadi jadi SMK pun punya wadah gitu ya untuk kita bisa menoreh prestasi, dan memang sudah benar-benar wow gitu. Tidak abal-abal maksudnya gitu ya. Iya, tentu. Oke. Nah, Ibu, saya juga mau tanya nih. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan jurusan akuntansi ini dibanding jurusan yang lain gitu? Oke, nah untuk akuntansi sendiri ini adalah bidang yang selalu ada di level bisnis manapun. Baik itu bisnis yang masih pemula ataupun bisnis yang levelnya sudah besar. Pasti ada bagian keuangannya, sehingga peluang kerjanya ini sangat luas seperti itu. Nah, ini membahas tentang peluang kerja Ibu ya. Kira-kira ketika siswa SMK yang sudah lulus nih, lulus dari jurusan akuntansi ini, ketika dia kerja itu bisa masuk ke profesi apa aja? Nah, untuk lulusan akuntansi sendiri banyak profesi yang bisa digeluti. Pertama di bidang keuangan, kemudian betul sekali. Kalau misalkan dilanjutkan ke tingkat S1, level S1, mereka bisa menjadi auditor. Auditor. Iya. Kemudian konsultan pajak juga bisa. Atau kalau misalkan mengambil di bidang pendidikan bisa menjadi seperti Ibu, guru akuntansi gitu. Berarti artinya peluang kerja sangat luas gitu ya. Iya, betul sekali. Asal bergelut di dunia keuangan gitu, finance. Oke. Kalau misalnya kita kaitkan nih Bu dengan alumni 14 yang sudah lulus gitu ya. Kita kan pasti ingin sekali gitu rasanya ketika lulus dari 14 ini bisa membawa nama baik sekolah kita dan kita menjadi orang yang benar-benar orang gitu maksudnya, yang mempunyai goals yang cukup wow gitu. Nah, kalau dari alumni sendiri nih yang Ibu pernah dengar gitu, mereka sudah menjadi apa gitu? Untuk alumni sudah banyak yang sukses ya, alhamdulillah. Beberapa alumni yang memang sudah sukses pun sering kami undang ke sekolah untuk berbagi cerita dengan adik-adik kelasnya gitu. Nah, salah satunya mungkin ada yang menjadi dosen sekarang. Iya, jadi lulusan dari akuntansi SMK 14 kemudian mendapatkan beasiswa di Trisakti, beasiswa D3, lalu lanjut lagi dapat beasiswa S1 sampai kemudian menempuh pendidikan S2. Dan sekarang menjadi dosen di Trisakti gitu. Kemudian ada juga yang
jadi auditor ya, itu banyak di kantor akuntan publik. Oh, akuntan publik. Iya. Okay. Itu kan kaitannya dengan kerja ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya dengan kuliah gitu, ingin meneruskan pendidikan lagi, kalau misalnya kita hubungkan dengan sekolah kedinasan, STAN, biasanya kan anak-anak 14 nih kayak akuntansi, wah pengen banget setelah lulus masuk STAN gitu, kedinasan. Nah itu ada gak sih Bu kira-kira alumni yang lulus dari sini yang sudah bisa masuk STAN gitu? Oh ya, jadi untuk adik-adik yang baru lulus SMP ya, sebetulnya jangan takut kalau misalkan lulusan SMK itu tidak bisa kuliah. Iya, benar. Karena banyak juga lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, untuk SMK 14 sendiri banyak yang melanjutkan ke contohnya ke UNJ, kemudian PNJ, UPN, lalu Unila, UNS, Universitas Brawijaya ada juga, Universitas Mercu Buana ya, Trisakti. Kalau untuk ke STAN ada ya di tahunnya, tapi agak lama sih. Untuk baru-baru ini mereka lebih banyak minat ke PTN. Oh, PTN. Oke. Berarti SMK ini tidak menghambat mereka untuk terus berprestasi dan betul sekali. Dan menempuh pendidikan yang tinggi gitu iya, ya Bu betul ya. Sekali. Jadi walaupun SMK ini mungkin lebih fokus terhadap kerja. Terhadap dunia kerja, tapi mereka tetap bisa untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi gitu. Tidak hanya anak-anak SMA aja. Iya, betul gitu. sekali. Oke, Bu Indah, nih Ibu kan sudah berpengalaman, sudah banyak pengalaman Ibu ya, terutama sebagai guru atau pengajar gitu ya. Dan juga bisa dibilang karena Ibu bergelut di dunia akuntansi sebagai akuntan lah gitu ya, karena sudah sering melakukan beberapa tahap-tahapan untuk membuat laporan keuangan segala macam gitu ya. Nah, ada gak sih kata-kata atau yang sedikit kata-kata motivasi untuk mereka gitu, para akuntan junior yang ingin melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi gitu? Kira-kira apa kata-kata yang bisa Ibu berikan untuk mereka untuk terus semangat? Oke. Jadi quotes ya Anita ya. Ya untuk quotes-nya ada satu quotes yang selalu Ibu ingat gitu ya. Berusahalah semaksimal mungkin sampai tidak ada yang bisa diusahakan. Wah. Iya, jadi dalam menggapai sebuah impian gitu, jangan sampai berputus asa seperti itu ya. Jadi teruslah berusaha sampai udah benar-benar nggak ada yang bisa dilakuin gitu. Iya, oke. Artinya tuh memang siswa-siswi yang ingin mencari sekolah, terutama misalnya kayak dia ragu nih, aduh kayaknya kalau misalnya masuk SMK gitu ya, kenapa orang-orang tuh selalu berpandangan yang SMK tuh lebih rendah dibanding SMA gitu? Kenapa? Saya pun nggak tahu ya Bu. Jadi kalau misalnya dari Ibu sendiri gitu ya, dan guru-guru akuntan lain gitu, apa yang bisa memberikan keyakinan kepada mereka bahwa SMK pun ya bisa gitu Bu, seperti SMA gitu? Oke, nah ini kalau boleh ya bercerita based on my experience ya Anita. Kebetulan Ibu juga lulusan SMK akuntansi. Nah, walaupun lulusan SMK tapi Ibu kan melanjutkan ke jenjang S1 seperti itu. Nah, ternyata pada saat kuliah, berhubung Ibu melanjutkan akuntansinya, mengambil pendidikan akuntansi, selama kuliah pastinya kami jauh lebih menguasai materi akuntansi itu sendiri dibanding rekan-rekan kami yang lain yang berasal dari SMA. Salah satu kelebihan dari SMK itu sendiri adalah menyiapkan lulusan yang siap kerja. Jadi kadang kita tidak tahu ya, ke depannya kondisi ekonomi keluarga kita akan seperti apa. Jadi harus siap kerja, siap juga melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi seperti itu. Jadi kalau sudah masuk SMK, preferensinya jauh lebih banyak kerja atau kuliah seperti itu. Jadi dua-duanya kita siap. Gitu. Oke, teman-teman, itulah beberapa informasi terkait tentang jurusan akuntansi di sekolah kita SMK 14. Semoga kalian yang tadinya bingung nih mau cari-cari sekolah dan sudah ketemu di 14 dan mau mencari tahu tentang apa aja yang ada di 14, semoga ini bisa menjadi wawasan lebih untuk kalian untuk bisa yakin masuk ke 14 ini. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke teman-teman, terima kasih dari kita berdua sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.